Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan logaritma. Untuk persamaan logaritma ini sendiri terdapat 6 persamaan ya, di mana masing-masing persamaan itu memiliki syarat. Yang syaratnya itu akan dipenuhi setelah memperoleh nilai dari X-nya. Oke, kita langsung saja untuk persamaan logaritma yang pertama. Tapi sebelumnya saya tulis dulu untuk syarat dari persamaan logaritma ini, yaitu berlaku untuk A, B anggota bilangan real, di mana A-nya itu positif, B-nya juga positif, dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Maka nanti akan berlaku sifat dari persamaan yang pertama. A log fx sama dengan A log Gx. Penyelesaiannya di sini cukup kalian operasikan fx sama dengan Gx dengan syarat yaitu fx-nya positif dan gx-nya positif. Jadi di sini syaratnya itu ketika kalian sudah menemukan nilai x dari operasi ini, nanti nilai x-nya itu kalian substitusi ke fx. Dilihat apakah nanti hasilnya positif. Kalau positif berarti nanti bisa lanjut ke syarat yang kedua, yaitu gx. Disubstitusi ke gx juga kalau hasilnya positif. Berarti nilai x-nya ini merupakan himpunan penyelesaian. Tapi kalau dia tidak memenuhi syarat ketika disubstitusi ke fx ataupun gx, maka nilai x tersebut tidak bisa digunakan untuk himpunan penyelesaian. Seperti itu ya. Berikutnya, persamaan yang kedua, Hx log Fx sama dengan Hx log Gx. Nah, di sini penyelesaiannya juga sama, yaitu Fx sama dengan Gx. Syaratnya yang pertama adalah fx dia harus positif, gx dia harus positif, hx dia positif, dan hx-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Seperti itu ya. Jadi di sini dia memiliki 4 syarat yang semuanya harus dipenuhi. Berikutnya, persamaan yang ketiga, fx log b sama dengan gx log b. Nah, di sini penyelesaiannya juga sama, fx sama dengan gx. Syaratnya yaitu B-nya haruslah positif, itu yang jelas ya. Kemudian fx-nya itu harus positif, dan fx-nya tidak boleh sama dengan 1. Gx-nya harus positif, dan gx tidak boleh sama dengan 1. Jadi bisa di
titeni ya, kalau bahasa Jawanya seperti itu. Jadi bisa diamati kalau fungsinya di sini dia itu sebagai basis, maka itu syaratnya ada tambahan dia lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Seperti ini juga, lebih dari 0 tidak sama dengan 1. Ini juga lebih dari 0 tidak sama dengan 1. Jadi untuk mengingat-ingatnya bisa lebih mudah kalian untuk syarat-syaratnya ya. Selanjutnya, si persamaan yang keempat yaitu fx log hx sama dengan gx log hx. Nah, ini penyelesaiannya tidak satu, tapi ada dua. Yang pertama yaitu fx sama dengan gx, dan yang kedua hx sama dengan 1. Jadi nanti bisa mungkin 2 nilai x atau lebih ya, bisa juga 3 atau 4 gitu. Nah, untuk syaratnya ini sendiri yang pertama adalah hx-nya positif, kemudian fx-nya karena di sini dia sebagai basis, berarti tadi apa yang saya bilang? Dia positif dan juga tidak boleh sama dengan 1. Gx-nya gimana? Karena dia juga di sini sebagai basis, dia positif dan juga tidak boleh sama dengan 1. Gitu ya, diingat-ingat. Selanjutnya, persamaan yang kelima ada A, ini sudah mulai berbeda bentuknya. A dikali A log fx kuadrat ditambah B kali A log fx ditambah C sama dengan 0. Nanti penyelesaiannya itu tinggal dengan pemisalan. Pemisalannya adalah Y sama dengan A log fx. Seperti itu saja. Untuk yang terakhir, persamaan terakhir, A log fx sama dengan B log fx. Di sini penyelesaiannya cukup kalian sama dengan kan fx dengan angka 1. Nanti untuk syaratnya tinggal fx-nya itu haruslah positif gitu ya. Jadi di sini ada 6 persamaan dan kita lanjut untuk contoh soalnya saja. Contoh soal yang pertama, di sini saya memiliki 5 log 3x min 1 sama dengan 5 log 2. Nah, di sini penyelesaiannya tinggal kita sama dengan kan ini dan ini ya. 3x min 1 sama dengan 2. Operasikan 2 plus 1, 3x sama dengan 3, x-nya adalah 1. Dari nilai x1 ini itu kita uji ke syaratnya. Syaratnya tadi apa saja? Yang pertama yaitu fx-nya haruslah positif. Di sini dia sebagai fx ya. Fx-nya 3x min 1. Oh, penulisannya seperti ini. Nah, sama dengan kita substitusi
nilai X-nya tadi adalah 1, berarti 3 kali 1 min 1 sama dengan 3 dikurangi 1, hasil 2. 2 dia ini adalah positif, berarti dia memenuhi syarat untuk yang Fx positif. Nah, untuk Gx-nya, karena di sini dilihat, di sini dia bukan Gx ya, tapi dia B. Karena di sini kan nggak ada variabel X, berarti dia angka atau B. Kalau untuk B-nya positif, maka ini tidak perlu diuji. Karena dia tidak memiliki apa? Variabel X. Sehingga bisa kita simpulkan kalau nilai X sama dengan 1 ini dia memenuhi syarat. Maka bisa ditulis himpunan penyelesaiannya adalah 1. Hati-hati ya. Himpunan penyelesaiannya adalah nilai yang kita peroleh pada operasi yang pertama. Seperti itu. Untuk contoh soal yang kedua, saya memiliki 4 log 3x min 1 sama dengan 4 log 2x plus 2. Nah, ini penyelesaiannya, ini Fx, ini Gx, berarti tinggal kita sama dengan kan. Operasikan. Tiga X dikurangi 2X, X 2 plus 1, 3. Jadi hasil dari operasinya Fx sama dengan Gx adalah 3. Dari sini kita substitusi ke syarat. Syarat yang pertama, Fx-nya harus positif. Kita tulis Fx-nya siapa sih? 3x min 1. X-nya tadi berapa? Diperoleh, kita menghitung 3. Tinggal operasikan. 9 kurangi 1, 8. Oh, dia memenuhi syarat. Maka kita lanjut untuk syarat yang kedua, yaitu Gx-nya adalah harus positif. Tadi Gx-nya di soal 2x plus 2. Substitusi X dengan angka 3. 6 plus 2, 8 juga positif. Sehingga untuk X ini memenuhi syarat. Memenuhi. Maka HP-nya penyelesaian adalah 3. Seperti itu ya. Selanjutnya, nomor 3. Hx log Fx sama dengan Hx log Gx. Ini adalah untuk persamaan yang ketiga tadi ya. Maaf, yang kedua maksud saya. Nah, untuk contoh soal dari persamaan yang kedua, itu saya memiliki 3x min 5 log 2x plus 1 sama dengan 3x min 5 log x plus 3. Nah, penyelesaiannya sama. Ini Fx sama dengan Gx, yaitu 2x plus 1 sama dengan x plus 3. Operasikan. Diperoleh x sama dengan 2. X sama dengan 2 ini disubstitusi ke syarat. Syarat yang pertama, Fx itu haruslah positif. Fx-nya tadi dia adalah
2x plus 1. Substitusi nilai x-nya 2. 4 plus 1 hasil adalah 5. Oh, positif, memenuhi. Sehingga kita lanjut untuk syarat yang kedua, yaitu gx-nya haruslah positif. Gx-nya tadi adalah x plus 3, x-nya 2, 2 plus 3, 5, juga positif. Syarat yang ketiga, yaitu hx-nya harus positif. Hx-nya tadi dia adalah 3x min 5. Oh, dia juga positif. Kita lanjut. Untuk hx-nya dia tidak boleh sama dengan 1. Oh, tapi tadi kita kan menemukannya dia sama dengan 1. Sehingga karena hx-nya sama dengan 1, maka dia tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, akibatnya apa? Akibatnya himpunan penyelesaian untuk nomor 3 ini dia itu adalah kosong, tidak memiliki penyelesaian nilai x. Karena apa? Syaratnya tidak terpenuhi semua. Seperti itu ya. Selanjutnya, contoh soal berikutnya yang keempat, yaitu di sini saya memiliki x kuadrat ditambah 6x log 1/3 sama dengan 2x plus 5 log 1/3. Nah, ini untuk pengoperasiannya, yaitu kita sama dengan kan fx dengan gx-nya. Kemudian kita operasikan, karena ini kuadrat otomatis nanti bakalan menemukan kalian persamaan kuadrat ya. X kuadrat plus 4x min 5 sama dengan 0. Nah, karena persamaan kuadrat, otomatis di sini kalian akan menemukan dua nilai x. Dua angka, kalau dikali dapat min 5, kalau ditambah dapat plus 4. Kira-kira angka berapa dan berapa? Ya, plus 5 dan min 1. Kalau dikali 5 kali min 1, min 5. 5 ditambah min 1, 4. Seperti itu ya. Sehingga diperoleh di sini x plus 5, nilai x-nya adalah min 5. Kemudian untuk x min 1-nya, nilai x-nya adalah 1. Di sini kita memiliki dua penyelesaian nilai x. Kita substitusi dulu ke syarat. Ini kita bagi dulu. Yang pertama untuk nilai x sama dengan min 5. Syarat yang pertama, fx-nya haruslah positif. Fx-nya tadi dia adalah x kuadrat plus 6x. Substitusi x-nya dengan min 5. Berarti 25 ditambah min 30. Hasilnya adalah apa? Min 5. Aduh, ternyata dia apa? Negatif. Karena negatif, maka min 5 dia tidak memenuhi dari
syarat. Baik ya, tadi untuk nilai X sama dengan 5, min 5. Berikutnya adalah untuk nilai X sama dengan 1. Nah, untuk nilai X sama dengan 1 ini sama, kita penuhi dulu syaratnya, yaitu yang pertama fx positif. Fx-nya kita tulis X kuadrat ditambah 6X. X-nya tadi 1. Jangan terbalik ya, hati-hati. Berarti 6 kali 1, 6. Diperoleh kalau nilai fx-nya adalah 7. Ini positif, jadi kita bisa lanjut untuk yang berikutnya, gx. Gx-nya juga harus positif. Tadi gx-nya adalah 2x plus 5. Nilai x-nya 1. 7 juga positif. Nah, untuk karena ini tadi fx dan gx-nya dia berfungsi sebagai basisnya, sehingga nanti ada tambahan syaratnya apa? Tambahan syaratnya dia fx-nya dia tidak boleh apa? Sama dengan 1. Karena fx-nya sama dengan 7 hasilnya, berarti dia memenuhi ya. Yang gx-nya juga dia tambahan syaratnya adalah tidak boleh sama dengan 1. Karena gx-nya ketemunya 7, maka dia juga memenuhi syarat. Sehingga himpunan penyelesaiannya berapa? Ya, karena tadi min 5-nya dia tidak memenuhi syarat, dan untuk yang sama dengan satunya nilai X-nya dia memenuhi syarat, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1. Seperti itu ya. Ya, tadi ini saya tulis aja dari bentuknya, bentuk persamaannya, yaitu fx log B sama dengan gx log B. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 5. Harus tetap semangat ya, karena contoh soalnya masih banyak. Di sini saya memiliki 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1 log 2x min 1 sama dengan x kuadrat ditambah 2x min 5 log 2x min 1. Ini kira-kira bentuknya apa? Bentuknya adalah fx log hx sama dengan gx log hx. Nah, ini berdasarkan penyelesaian saya tadi di awal ya. Kalau penyelesaiannya itu ada 2. Saya tulis dulu di sini bentuknya aja biar tidak bingung. Nah, penyelesaiannya ada 2, yaitu yang pertama fx sama dengan gx, dan penyelesaian yang kedua adalah hx sama dengan 1. Kita selesaikan dulu penyelesaian pertama. Fx sama dengan gx. Fx-nya dia 2x kuadrat min 3x plus 1. Gx-nya x kuadrat plus 2x min 5. Operasikan. Ini hasilnya adalah x kuadrat, ini hasilnya min 5x, ini hasilnya adalah plus 6. Nah, dari sini kita buat kurung-kurung, lalu
X 2 angka, kalau dikali dapat 6, kalau ditambah dapat min 5. Kira-kira berapa? Itu min 2 dan min 3. Min 2 kali min 3, 6. Min 2 tambah min 3, min 5. Seperti itu ya. Di sini kita peroleh nilai X-nya adalah 2. Yang ini nilai X-nya adalah 3. Jadi kita peroleh 2 nilai X. Kita substitusi dulu. Untuk yang pertama nilai X sama dengan 2 ke Fx. Ke Fx nya harus positif. Tadi Fx-nya adalah 2x kuadrat min 3x plus 1. Substitusi nilai X dengan 2. 2 kali 2, 4 kalikan 2, 8 min 6 plus 1. 8 kurangi 6, 2 tambah 1, 3. Dia hasilnya apa? Positif. Dan dia Fx-nya juga memenuhi syarat yang tidak sama dengan 1. Seperti itu ya. Berikutnya, untuk Gx harus positif. Gx-nya tadi x kuadrat plus 2x min 5. X-nya diganti 2. 2 kuadrat 4 tambah 4 min 5. 4 tambah 4, 8 kurangi 5, 3. Dia positif. Dan juga Gx-nya apa? Dia tidak sama dengan 1 karena hasilnya adalah 3. Selanjutnya, syarat selanjutnya yaitu Hx haruslah positif. Hx-nya tadi adalah 2x min 1. Diganti dengan angka 2. 4 kurangi 1 adalah 3, positif. Sehingga ini untuk nilai X sama dengan 2 memenuhi syarat. Nanti akan terpakai. Untuk X sama dengan 2 sudah. Sekarang untuk X sama dengan 3. Untuk X sama dengan 3, tadi syarat yang pertama adalah Fx-nya positif. Fx-nya tadi adalah 2x kuadrat min 3x plus 1. Diganti X-nya dengan angka 3. 3 kali 3, 9. Kalikan 2 dapatnya berapa? 18. 3 kali 3, 9. 18 kurangi 9, 9 ditambah 1, 10. Dia positif dan juga dia tidak sama dengan 1. Sekarang untuk yang Gx, diganti nilai X-nya dengan angka 3. 9 tambah 6 min 5. 9 tambah 6, 15 kurangi 5, 10. Dia positif dan juga dia tidak sama dengan 1. Kemudian Hx-nya haruslah positif. Hx tadi adalah 2x min 1. Diganti X-nya dengan 3. 6 min 1 hasilnya adalah 5. Karena semua syarat terpenuhi, maka X sama dengan 3 itu memenuhi syarat. Itu ya. Itu untuk penyelesaian yang pertama. Kan tadi ada
dua penyelesaian. Berarti sekarang kita menghitung penyelesaian cara yang kedua. Hx sama dengan 1. Hx-nya adalah 2x min 1 sama dengan 1. 2x sama dengan 1 ditambah 1. 2x sama dengan 2. X-nya adalah 1. Ketemu nilai X, substitusi ke syarat. Jangan bosan-bosan untuk mensubstitusi ke syarat, meskipun banyak. Syarat yang pertama, Fx positif. Fx-nya tadi adalah 2x kuadrat min 3x plus 1. Ganti x-nya 1. 1 kuadrat 1 kali 2, 2. 3 plus 1. 2 kurangi 3 plus 1, min 1 plus 1, 0. Oh, dapatnya dia 0. 0 itu merupakan angka netral, yang juga bukan merupakan angka positif, karena harus yang lebih dari 0. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya, nilai X sama dengan 1 ini, dia tidak memenuhi syarat. Karena penyelesaian kedua tidak memenuhi syarat, tidak terpakai nilai X-nya. Yang dipakai gimana dong kesimpulannya? Kesimpulannya yang dipakai hanyalah penyelesaian dari yang pertama tadi. Kita menemukan dua nilai X ya, yaitu nilai X-nya adalah 2 dan nilai X-nya adalah 3, seperti itu. Kemudian contoh soal yang ke-6. Ini yang bentuk pemisahannya, penyelesaiannya ada 3 log kuadrat X dikurangi 7 kali 3 log X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, untuk bentuk yang ini 3 log kuadrat X saya rubah dulu ke bentuk sederhana sehingga nanti jadinya seperti ini. Kalau sudah, saya mulai pemisahannya. Pemisahannya yaitu Y sama dengan A log X. Di sini 3 log X. Ada iklan hewan sebentar, nggak apa-apa ya. Hewannya juga pengen belajar. Oke, pemisahannya adalah 3 log X. Sehingga di sini dari yang semula persamaannya bentuknya seperti ini menjadi Y kuadrat min 7Y plus 12 sama dengan 0. Dari sini Y 2 angka kalau dikali 12 ditambah min 7, yaitu min 3 dan min 4, sehingga diperoleh Y sama dengan 3, Y sama dengan 4. Nah, dari sini Y sama dengan 3. Kita kembalikan ke pemisahannya. Pemisahannya tadi gimana? Y sama dengan 3 log X. Berarti bisa ditulis Y sama dengan Y. Di sini 3 log X sama dengan 3. Ya, dari sini ya kita tulis 3 log X sama dengan 3. Kemudian nilai X-nya menjadi 3 pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah 27. Seperti itu. Untuk yang Y sama dengan 4 juga sama, tadi pemisahannya adalah 3 log X, sehingga
kita tulis Y sama dengan Y dari 3 log X-nya, dan Y dari 4-nya. Berarti di sini adalah 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 berapa? 81. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 27 dan 81. Seperti itu. Baik, terakhir contoh soal yang terakhir. Ini yang bentuk A log fx sama dengan B log fx ya. Di sini contoh soalnya adalah 2 log 2x kuadrat min 6x min 7 sama dengan 3 log 2x kuadrat min 6x min 7. Penyelesaiannya tadi cukup mudah, yaitu tinggal kalian sama dengan kan fx-nya dengan 1. Fx-nya itu yang ini ya, yaitu 2x kuadrat min 6x min 7 sama dengan 1. Operasikan. Min 7 dikurangi 1 berarti min 8. 2x kuadrat min 6x min 8. Nah, di sini bisa dilihat genap. Bisa disederhanakan semuanya dengan angka yang sama, yaitu angka 2. Kita ambil yang di depan. Sehingga diperoleh nanti persamaan barunya adalah x kuadrat min 3x min 4. Berarti berapa? Di sini nilai x-nya. X kalikan dapat min 4 ditambah dapat min 3, yaitu plus 1 min 4, sehingga nilai x-nya adalah min 1 atau 4. Kita peroleh 2 nilai x. Nanti di sini disubstitusikan ke syaratnya. Syaratnya cukup mudah, yaitu fx-nya haruslah positif. Yang pertama, untuk x sama dengan min 1, di sini fx-nya tadi adalah 2x kuadrat min 6x min 7. Ganti x dengan 1. Hasilnya adalah 2 kurangi 6 min 4 dikurangi 7. Oh, maaf ya, di sini min 1 ya. Berarti di sini min 1, min 1, min 1. Kita ulangi lagi. Min 1 kuadrat jadi 1 kali 2 2. Min 6 dikali min 1 berarti plus 6. Nah, ini udah betul. 2 tambah 6 8 dikurangi 7. Hasilnya adalah 1. Di sini memenuhi syarat yaitu positif, maka dia bisa digunakan untuk nilai dari x sama dengan min 1. Berikutnya, untuk nilai x sama dengan 4, bentar, ada iklan lewat. Oke. X-nya adalah 4. Berarti di sini 2 4 kuadrat min 6 kali 4 min 7. 4 kali 4 16. 16 kali 2 32. 6 kali 4 24 kurangi 7. Berarti 32 kurangi 24 dikurangi dengan 7, hasilnya juga 1 positif, sehingga dia memenuhi syarat.
Karena nilai X sama dengan min 1 memenuhi syarat, nilai X sama dengan 4 memenuhi syarat, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dan 4. Ya, itu untuk persamaan logaritma. Dari 6 persamaan kita mendapatkan 7 contoh soal. Sekian penjelasan dari persamaan logaritma. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.